Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sahabat cendekia, selamat datang kembali di Pustaka Kampus. Di sini saya akan mempresentasikan Kerajaan Tarumanegara. Mari kita simak bersama-sama. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singha Warman pada tahun 358 Masehi. Kerajaan ini didirikan di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten. Nama Tarumanegara sendiri diambil dari nama tanaman yang tumbuh subur di tepi Sungai Citarum bernama tarum. Tanaman ini dulunya digunakan untuk pewarna benang tenun dan pengawet pakaian. Bukan hanya itu saja, tanaman ini juga merupakan komoditi ekspor terbesar dan sumber pendapatan terbesar di Kerajaan Tarumanegara. Letak kerajaan. Menurut para ahli arkeolog, letak Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat di tepi Sungai Cisadane, yang saat ini merupakan wilayah Banten. Kerajaan Tarumanegara berpusat di Sundapura, yang saat ini dikenal sebagai Bekasi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Bahkan, Kerajaan Tarumanegara juga memiliki pengaruh besar pada kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Faktor kehidupan Kerajaan Tarumanegara. Pertama, kehidupan sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Punawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. 2. Kehidupan ekonomi. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai sarana lalu lintas pelayaran antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar. 3. Kerajaan budaya. Sebagai bukti kebesaran Kerajaan Tarumanegara, dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Masa keruntuhan. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara dialami setelah kerajaan ini dipimpin oleh Raja generasi ke-13, Raja Tarusbawa namanya. Keruntuhan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa ini dilatar belakangi oleh kekosongan kepemimpinan, karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan untuk memimpin kerajaan kecilnya di hilir Sungai Gomati. Selain itu, gempuran beberapa kerajaan lain di Nusantara pada masa itu, terutama Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit juga memegang andil penting dalam keruntuhan Kerajaan Tarumanegara itu.
Silsilah kerajaan. Beberapa nama-nama raja kerajaan Tarumanegara yang terkenal. 1. Jaya Singha Warman. Raja pertama kerajaan Tarumanegara adalah Jaya Singha Warman yang memerintah dari tahun 358 sampai 382 Masehi, sekaligus pendiri kerajaan Tarumanegara. 2. Dharma Yawarma. Raja selanjutnya adalah Dharma Yawarma yang merupakan anak dari Jaya Singha Warman. Beliau naik tahta menggantikan ayahnya pada tahun 382 sampai 395 Masehi. 3. Punawarman. Punawarman menjadi raja terkenal di kerajaan Tarumanegara. Namanya tertulis pada prasasti di abad ke-5. Selain itu, namanya juga tercatat dalam naskah Wangsakerta. Beliau memerintah dari tahun 395 sampai 434 Masehi. 4. Linggawarman. Linggawarman merupakan raja terakhir dari kerajaan Tarumanegara. Linggawarman memerintah dari tahun 666 Masehi sampai 669 Masehi. Peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Siaruteun. Prasasti ini ditemukan di Sungai Siaruteun, yakni salah satu muara Sungai Cisade Bogor. Prasasti ini juga dikenal dengan nama Prasasti Ciampe. Pada prasasti ini terdapat gambaran laba-laba dan telapak kaki Raja Punawarman. Selain itu, ditemukan juga huruf Pallawa dan Sangsekerta. Dua. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau dikenal dengan nama Prasasti Pasir Kolengka. Pasalnya, prasasti ini ditemukan di Bukit Kolengka, perkebunan jambu. Letaknya yakni 30 km sebelah barat dari kota Bogor. Prasasti ini berisi kebesaran Raja Punawarman dan gambar telapak kakinya. 3. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Bogor, tepatnya Kampung Cibung Bulan, Kampung Muara Hilir. Prasasti ini cukup istimewa sebab terdapat sepasang telapak kaki gajah. Tapak kaki ini digambarkan sebagai tapak kaki Raja Punawarman. Dalam agama Hindu, gajah digambarkan sebagai hewan sakral dan dekat dengan Dewa Wisnu. Konon diibaratkan sebagai Maharaja Punawarman. Empat. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan di Bogor. Dalam prasasti ini terdapat tulisan aksara Ikal yang belum bisa diterjemahkan. Selain itu ditemukan juga lukisan telapak kaki. 5. Prasasti Cidang Hiang. Dalam masyarakat sekitar, prasasti ini dikenal sebagai Prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak, tepatnya tepi Sungai Cidang Hiang, Kecamatan Manjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti Lebak ditemukan pada tahun 1947. Dalam prasasti ini berisi puisi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta yang menceritakan kebesaran Raja Punawarman. 6. Prasasti Pasir Alwi. Ditemukan di daerah sekitar perbukitan Pasir Alwi, Bojong Honje, Sukamakmur, Bogor. Demikian penjelasan singkat mengenai Kerajaan Tarumanegara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa kembali.